Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang rukun iman, dan kita masih pada pembahasan rukun iman yang kelima, dan kita juga masih pada pembahasan tentang neraka, dan kita melanjutkan pembahasan yang kita sempat bahas pekan lalu terkait dengan model-model siksaan, model-model atau bentuk-bentuk siksaan di neraka. Kita sudah menyebutkan beberapa, tapi belum selesai. Ya, kita menyebutkan pertama itu di antara model-model siksaan penghuni neraka itu dari makanan dan minuman mereka sendiri. Kemudian yang kedua, siksaan bagi mereka itu dari pakaian yang mereka pakai di neraka. Kemudian yang ketiga, kulit mereka, kulit produk neraka. Kemudian yang keempat, siksaan pada wajah penghuni neraka. Kemudian yang kelima, dan kita sampai sini kemarin, yaitu siksaan pada usus penghuni neraka, penduduk neraka. Di antara bentuk siksaan penghuni neraka, yaitu Allah menjadikan siksaan pada usus mereka. Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwasanya beliau melihat Amr al-Khuzai, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Amr al-Khuzai ini sedang menyeret-nyeret ususnya di dalam neraka. Nabi SAW bersabda, "Ra'aitu Amr bin Amir al-Khuzai yajurru qusbahu fin nar, li'annahu kana awwalu man sayyaba sawaib." Aku melihat Amr bin Amir al-Khuzai sedang menyeret-nyeret ususnya di neraka karena dialah orang yang pertama kali mengeramatkan unta-unta. Ini ada sahih riwayat Muslim, riwayat Bukhari. Amr bin Luhai disebutkan bahwasanya dialah orang yang pertama kali membawa kesyirikan di Jazirah Arab. Dialah yang pertama kali membawa berhala masuk ke Mekah ketika itu, yang akhirnya merusak agama tauhid yang sudah dipegang turun-temurun, agama Nabi Ibrahim yang sudah dipertahankan di Mekah itu cukup lama, ya, ribuan tahun. Pada saat mereka masih terus diajarkan turun-temurun agama tauhid yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim Ismail tinggal di Mekah. Nah, ajarannya terus ajaran tauhid, dan kita tahu Ibrahim alaihissalam bapaknya tauhid. Dan berjalan waktu, dikisahkan Amr al-Khuzai ini dia pergi ke Jeddah sana. Nanti ada yang melihat ada patung-patung, dia bawa lah itu ke Mekah. Maka dia yang dari dialah awal mula dikeramatkannya unta-unta, dikeramatkannya patung-patung, dan sampai akhirnya disembah. Dan ini jauh ya sebelum zaman Nabi SAW. Sehingga pas zaman Nabi SAW lahir itu sudah sangat mengakar kesyirikan di kota Mekah. Nah, yang pertama kali membawanya itu merusak akidah
Maka ya ini Amr ini. Dan Nabi SAW diperlihatkan dia sedang menyeret-nyeret ususnya di dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Kemudian di antara dalil yang menyebutkan tentang siksaan pada usus penghuni neraka. Dan terus terang saya sangat cukup takut ya, ketakutan setiap kali membaca hadis ini. Khususnya bagi saya khususnya. Nabi SAW bersabda. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yu'ta bir-rajul yaumal qiyamah fayulqa fin nar. Datangkan seorang laki-laki pada hari kiamat nanti, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka, fatandaliq aqtab batnihi wa yaduru biha kama yaduru al-himar fi ar-raha. Karena dilempar di neraka, maka terburailah isi perutnya si laki-laki ini, lalu ia diputar-putar seperti keledai berputar-putar di alat penggilingannya. Kemudian para penghuni neraka mengelilingi dia. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, maka penghuni neraka pun mengelilingi dia. Fayaqul ya fulan malak, alam taku ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Wahai fulan, ada apa denganmu? Kenapa begini keadaanmu? Bukankah dulu ketika di dunia kamu memerintahkan kami pada hal yang ma'ruf dan melarang kami pada hal yang munkar? Dulu kamu beramar ma'ruf nahi munkar ketika di dunia. Dulu kamu beramar ma'ruf nahi munkar kepada kami ketika di dunia. Dikelilingi sama penghuni neraka pada saat dia sedang terburai usus sambil muter-muter seperti himar yang sedang muter di alat penggilingan. Fayaqulu bala. Kemudian orang ini berkata, iya benar. Kuntu amur bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Tapi dulu aku memerintahkan kepada ma'ruf tapi aku tidak melakukannya. Dan aku melarang dari kemungkaran dan aku melakukannya. Subhanallah. Mengerikan hadis ini. Khususnya bagi para orang-orang yang beramal ma'ruf nahi munkar, yang memberikan nasihat, yang memberikan ceramah, kajian. Ini hal yang sangat mengerikan. Makanya beban berat ketika kita beramar ma'ruf tapi kita melalaikannya. Makanya orang ketika beramar ma'ruf, ya kita berusaha semaksimal mungkin melakukannya semampunya. Ya, wa'iyadzubillah. Mengerikan hadis ini. Setiap kali melihat hadis ini saya ketakutan terus terang. Allahumma ba'idna. Kemudian di antara model siksaan yang berikutnya yaitu api yang menyiksa para penghuni neraka. Apinya. Ketika penghuni neraka dilemparkan ke dalam neraka, dan sebelumnya Anda minta hadirin semua yang hadir di sini memperhatikan baik-baik poin-poin yang akan kita kaji dan coba direnungi. Direnungi dengan seksama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begitu banyak dan begitu detailnya dalam Al-Quran tentang bagaimana mengerikannya dan pedihnya azab neraka yang diancamkan kepada manusia. Dan ayat-ayat yang segitu banyak ya tentang azab neraka ini sangat jarang dikaji dan dibaca oleh kaum muslimin. Jarang sekali. Banyak sekali Allah sebutkan secara detail tentang azab neraka. Tapi sebagian kaum muslimin lalai dari mengkaji kalamullah, mengkaji Al-Quran. Sehingga seakan neraka itu tidak pernah terlintas di benak mereka. Kalau seandainya kaum muslimin dekat kepada Al-Quran, mereka mengkaji apa itu isi Al-Quran, mereka mengkaji, mempelajari bagaimana tentang azab neraka, insya Allah mereka semua akan takut dari neraka itu. Mengerikan hadirin, mengerikan. Inilah pentingnya saling nasihat menasihati. Inilah pentingnya dakwah, penting sekali. Dakwah ini jangan sampai lepas. Jangan sampai manusia jauh dari ilmu agama. Ini bahaya. Makanya disebutkan kenapa awal mula terjadi kesyirikan di muka bumi ini. Di zamannya kaumnya Nabi Nuh itu. Pertama kali awal mula muncul kesyirikan, disekutukan Allah di muka bumi ini. Disebutkan oleh para ulama. Di antara faktor penyebabnya adalah ketika manusia jauh dari ilmu. Ini bahaya. Jangan sampai manusia jauh dari ilmu agama. Makanya alhamdulillah ya, alhamdulillah zaman sekarang ini luar biasa. Gerakan dakwah ini luar biasa. Di masjid-masjid, DKM masjid,
bikin kajian-kajian dakwah luar biasa yang mungkin tidak kita saksikan seramai ini di zaman-zaman dulu. Ya mungkin tahun-tahun dulu, mungkin bapak-bapak senior di sini tahun 60-an, 70-an, 80-an mungkin nggak sebanyak ini kajian-kajian di masjid-masjid, mungkin tidak sebanyak ini. Karena yang saya lihat, perhatikan dulu, nggak semangat ini orang berdakwah. Coba antum perhatikan orang-orang dulu tahun-tahun 70-an, 80-an, mungkin yang bapak-bapak di sini tahu. Jarang mungkin antum melihat orang pakai jilbab, jarang orang pakai jilbab tahun-tahun segitu. Sekarang orang pakai cadar, sekarang berani menunjukkan identitas sebagai orang muslim, pakai cadar terang-terangan, masuk mall nggak malu. Dari mana itu semua seperti itu? Dari instruksi dari presiden, instruksi dari gubernur, wali kota, dari pemerintah lah, dari dakwah dari bawah, mendakwahkan ilmu kepada umat, kepada masyarakat. Sampai seperti itu jadinya hasilnya. Nanti bolanya akan bergulir sendiri, hadirin. Makanya kita memperbaiki umat itu, memperbaiki generasi bukan dari atas. Kita memperbaiki generasi itu bukan gonta-ganti presiden, nggak ngefek, sudah percuma. Mau 1000 kali mau ganti presiden, kalau rakyat yang seperti ini dari bawah nggak bakal bisa baik umat ini, nggak mungkin. Makanya memperbaiki umat itu dari bawah. Betapa banyak orang yang sudah meninggalkan bisnis riba, resign dari bisnis riba zaman sekarang ini. Banyak sekali. Dari mana semua itu? Dari dakwah. Betapa banyak orang meninggalkan perkara kesyirikan. Betapa banyak orang tahu kalau jimat itu syirik. Betapa banyak orang tahu kalau dia berdoa kepada penghuni kubur itu syirik dan lain sebagainya. Dari mana? Dari dakwah, dari bawah ini. Ini luar biasa dampaknya. Dakwah ini, makanya diantara yang perlu untuk kita renungi, dan ini menjadi nasihat bagi diri kita semua, agar kita takut dari berbuat kemaksiatan kepada Allah, apalagi sampai berbuat kekufuran, wa'iyadzubillah. Di antara caranya dengan kita mengkaji ayat-ayat ancaman seperti ini. Lihat bagaimana ancaman Allah bagi penghuni neraka. Insya Allah kita akan merinding, ngeri, takut kita kalau sampai naudzubillah kita akan termasuk dari penghuni neraka, wa'iyadzubillah. Berikutnya, api yang menyiksa penghuni neraka. Penghuni neraka ketika dia masuk dalam neraka, itu tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak terkena sama api itu. Semuanya. Semua bagian tubuhnya diliputi oleh api. Bahkan sampai ke dalam-dalam organ tubuhnya, sampai ke usus-ususnya, sampai dia punya hatinya terbakar sama api. Jadi nggak ada illa kecuali Abu Thalib. Kita sebutkan karena dia paling ringan azabnya, cuma di kakinya doang, sampai itu pun mungkin panasnya atau apinya masuk ke organ-organ tubuhnya sampai otaknya mendidih. Apinya cuma di ujung kakinya doang. Selain itu, penghuni neraka semua apinya meliputi dia. Semua bagian tubuhnya tersentuh oleh api. Allah berfirman, "Yasta'jilunaka bil 'adzab wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin." Mereka meminta kepadamu agar disegerakan turunnya azab. Dan sungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir. Diliputi semua. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Dalam surat Al-Kahfi. Sungguh kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolak apinya mengepung mereka. Bahkan disebutkan alas mereka, alas untuk mereka tidur, semacam tikarnya sana untuk mereka duduk. Bukan mereka tidur beristirahat, nggak ada istirahat di situ. Nggak ada satupun titik dia merasa nyaman di neraka, tidak ada. Kan disebutkan dia semacam ada alas untuk mereka tidur, ada selimutnya, itu pun terbuat dari api. Mungkin tempat mereka duduk atau bagaimana, semacam alas untuk mereka duduk, itu pun terbuat dari api. Nggak ada lepas dari api mereka. Allah berfirman, "Lahum min jahannam mihadun min fawqihim ghawash wa kadzalika nujziz zalimin." Wa kadzalika najziz zalimin. Dan bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut dari api neraka juga. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Kemudian juga Allah menyebutkan bahwasanya di atas mereka, di bawah mereka, semuanya itu ada lapisan-lapisan api non-stop. Allah berfirman, "Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun." Perhatikan firman Allah ini.
Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api. Dan di bawah mereka juga ada lapisan-lapisan dari api yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku, takutlah kepadaku, kata Allah SWT dalam surat Az-Zumar. Kemudian di antara bentuk siksaan bagi penghuni neraka yang berikutnya, yaitu rantai dan belenggu yang mengikat penghuni neraka. Jadi di antara bentuk siksaan bagi penghuni neraka itu, mereka itu tangan-tangan mereka dirantai, diikat tangannya. Allah berfirman, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira." Sungguh kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai belenggu dan neraka api yang menyala-nyala. Kemudian yang berikutnya, di antara siksaan yang Allah berikan kepada penghuni neraka, bentuk siksaannya adalah mereka akan diperintahkan untuk memanjat gunung batu yang sangat panas. Suruh naik ke gunung batu, dan gunung batu ini sangat panas. Jadi mereka diperintahkan untuk memanjat ke gunung batu yang sangat panas itu, sehingga apa? Sehingga jari-jari tangan dan kaki mereka meleleh karena panasnya batu itu. Allah berfirman, "Sa'urhiquhu sa'uda" dalam surat Muddathir. Aku akan membebani dia dengan pendakian yang memayahkan, yang menyusahkan. Kemudian yang berikutnya, hadirin, di antara model atau bentuk siksaan penghuni neraka, bahwasanya di dalam neraka itu semua bentuk siksaannya, semua bentuk siksaan yang ada di neraka itu merupakan sebab kematian, merupakan sebab atau hal yang bisa membunuh, mematikan, menjadikan orang mati karena adab tersebut. Semuanya, segala jenis bentuk siksaannya itu semuanya bisa membunuh orang pada asalnya, tapi mereka nggak mati-mati. Bahkan semua bentuk siksaan itu yang banyak itu yang mematikan itu sekaligus semuanya ditimpakan kepada mereka, mereka tetap nggak mati-mati. Tidak bisa mati dengan azab yang mematikan itu. Wal'iyadu billah. Allah berfirman, yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuh wa ya'tihi al-maut min kulli makan wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adzabun ghalidh. Diminumnya air nanah itu oleh penghuni neraka, dan hampir dia tidak bisa menelannya. Dan datanglah al-maut, yaitu sesuatu bahaya yang bisa mematikan kepadanya dari segala penjuru. Datang kematian kepada mereka dari segala penjuru, tapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Dalam surat Ibrahim ayat 7. Jadi kalau seandainya penghuni neraka itu tidak dijadikan kekal abadi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu adab pun sudah cukup menjadikan mereka mati. Gimana seperti dia meminum air neraka sampai terputus-putus ususnya. Orang terputus-putus ususnya mungkin nggak mati. Kulitnya kebakar sampai habis, makan buah zakum, kemudian dia ada racun ular. Kemudian belum lagi dengan bentakan dan cambukan malaikat penjaga neraka yang sangat bengis dan kasar itu. Dibentak saja sama malaikat mungkin dia bisa mati. Belum lagi dicambuk sama malaikat, dia bisa mati seharusnya. Dalam sekejap bisa mati, tapi dia tidak mati-mati. Sebutkan cambuknya malaikat itu kalau seandainya dipukulkan di gunung saja, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping. Jika dipukulkan sekali, dan itu dipukul mereka pakai itu dan nggak mati-mati. Wa'iyadu billah. Kemudian juga yang bisa menjadikan mereka terbunuh adabnya itu, yaitu rasa putus asa dan penyesalan yang luar biasa itu. Itu yang menyiksa mereka, menyiksa batin mereka. Ini akan kita bahas setelah ini. Yang ke-10, di antara bentuk siksaan
bagi penghuni neraka di luar yang tadi itu. Yang tadi itu sebelumnya, semua yang kita sebutkan sebelumnya dari pertemuan yang pekan lalu itu semua bentuk atau model siksaan pada fisik mereka. Adapun yang 10 ini akan kita sebutkan, yang Allah sebutkan banyak dalam Al-Quran, bentuk-bentuk siksaan pada batin mereka, mental mereka, tersiksa secara batin. Penghuni neraka itu tersiksa secara lahir dan batin mereka diadab, batin mereka tersiksa. Yang kalau kita merenungi ini kita mengerikan hadirin. Kita kadang kalau kita mengingat-ingat ya suatu penyesalan atau suatu kesedihan, suatu penyesalan yang kita alami di dunia ini, penyesalan yang berat misalnya, penyesalan yang besar, itu kita tersiksa sama penyesalan itu. Kita bikin kita kepikiran terus, bikin kita sakit hati, dibikin kita nggak nafsu makan, dibikin nggak semangat ngapa-ngapain. Karena apa? Karena nyesel. Sudah kena mental. Dan penghuni neraka, di antara yang menyiksa mereka yaitu apa? Ya batin mereka itu tersiksa. Di samping mereka diadab fisik mereka, dengan azab yang mengerikan yang sudah kita sebutkan, dibakar kulitnya ya. Dibakar kulitnya sampai hangus, diganti lagi. Kemudian dada mereka dibakar sampai hati mereka juga sampai terbakar, sampai hati mereka terbakar, jantungnya kebakar. Allah berfirman, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke dalam hati mereka. Jadi nyalanya api itu membakar sampai ke dalam organ tubuhnya, sampai ke hati mereka terbakar. Sebutkan di antara adabnya ada, kalau ada batu neraka yang kecil diletakkan di dada mereka, akan tembus sampai punggungnya. Ditaruh di punggungnya, tembus sampai keluar dari dadanya batu itu. Nabi berfirman, "Basyiril kanizin birasfin yuhma 'alaihi fi nari jahannam, thumma yudha'u 'ala halamati thadi ahdihim hatta yakhruja min nuqdi katifihi wa yudha'u 'ala nuqdi katifihi hatta yakhruja min halamati thadihi yatazalzal." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang menimbun hartanya, yaitu dengan batu yang akan disetrikakan kepada mereka di dalam neraka jahanam, lalu diletakkan di antara dua dadanya, payudaranya, batu, lalu akan keluar dari ujung tulang pundaknya, lalu diletakkan di ujung tulang pundaknya, akan keluar dari dadanya, di antara payudaranya, hingga dia berguncang. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini semua adab fisik. Adab fisik semuanya kita sebutkan adab fisik. Tapi ada, Allah sebutkan bentuk-bentuk adab yang akan menyiksa batin mereka, penghuni neraka. Di antaranya, yang pertama, mereka akan terus mendapatkan cacian, dicaci sama malaikat penjaga neraka. Seperti perkataan malaikat penghuni neraka, ya, sambil diazab, sambil dicaci. Malaikat dikatakan, "Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirukum liqa'a yaumikum hadza?" Qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Bila azab sambil terus diingatkan, dihardik malaikat. Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang bacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan hari ini? Mereka jawab, benar, sudah datang. Tapi telah pasti berlaku ketetapan azab pada orang-orang kafir. Jadi sambil diingatkan itu menjadikan mereka menyesal. Sudah datang peringatan, sudah datang Rasul menyampaikan, iya sudah datang. Kesel dia kenapa dulu nggak ngikutin Rasul itu. Itu kena mental ya dengan cara seperti itu. Diingatkan, menyesal. Kemudian yang kedua, para malaikat membiarkan mereka minta tolong, berteriak, mereka minta belas kasihan, diminta dikasihani keadaan mereka, tapi malaikat nggak pedulikan mereka. Terus mereka berteriak, mereka mau minta tolong sama siapa lagi? Malaikat penjaga neraka ada di depan mereka. Cuman ini yang mereka harapkan, mereka menjerit-jerit minta tolong, minta dikasihani, tapi nggak direspon sama malaikat. Ini adab. Dia digituin itu dia tersiksa. Coba kita di dunia saja, kalau kita lagi butuh pertolongan, kita minta tolong, nggak ada yang mau nolongin kita, nggak ada yang ngerespon, sakit hati kita, sakit batin kita, sakit, digituin.
Dan itu mereka digituin apa? Untuk menambah azab, menambah penyesalan bagi mereka. Allah berfirman, wa qala alladziina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab qalu alam taku ya'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan orang-orang yang berada dalam neraka jahanam berkata kepada penjaga-penjaga jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami sehari saja. Penjaga jahanam berkata, apakah belum datang? Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu, dan doa-doa orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Kemudian tatkala mereka berada di puncak kesulitan seperti itu, mereka minta kepada malaikat Malik. Itu penjaga neraka yang azabnya paling keras. Malaikat Malik yang sangat paling keras siksanya. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Penghuni neraka minta kepada Malik ini, manggil, wahai Malik. Mereka berseru, wahai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh saja kami. Biar matikan saja kami. Tapi malaikat Malik tidak dijawab sama malaikat Malik 1000 tahun. 1000 tahun nggak dijawab. Setelah 1000 tahun baru dia jawab itu dengan berkata, qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqq walakin aktsarukum lil haqqi karihun. Setelah 1000 tahun baru dijawab sama Malik, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tapi kebanyakan di antara kamu benci terhadap kebenaran itu. Dan tatkala keadaan mereka sudah semakin mengenaskan seperti itu, menyedihkan, mereka sudah sangat berduka dengan keadaan mereka seperti itu. Lalu mereka mulai murka sama diri mereka sendiri. Mereka murka sama diri mereka sendiri. Sambil berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Surat Al-Mulk. Kan keadaan-keadaan seperti ini menjadikan mereka semakin menyesal. Misal, ya Allah, coba dulu kami terima dakwah itu, coba kami dulu mau berpikir, kami nggak begini keadaan sekarang udah begini, mau keluar nggak bisa. Nah, ini penyesalan seperti ini semakin menyiksa batin mereka. Putus asa. Wa'iyadabillah. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mengakui dulu Allah kasih mereka pikiran, Allah kasih mereka telinga, mata. Mereka bisa memahami seruan, dikasih bukti, dikasih ayat-ayat. Kan orang dulu mereka melihat mukjizat Nabi SAW. Mereka saksikan dengan mata mereka. Mukjizat yang luar biasa. Dikasih ayat-ayat kitab suci, dikasih mukjizat, mereka saksikan depan mata mereka. Masih gengsi mau beriman kepada Nabi SAW. Nah, itu yang akan menjadi penyesalan mereka luar biasa. Ini mukjizatnya bukan main-main, hadirin. Nabi Saleh alaihissalam, dia mengeluarkan unta dari dalam batu, ya bayangin. Batu terbelah keluar unta. Dan mereka kaumnya menyaksikan, tetap nggak mau beriman. Nabi Muhammad alaihissalam membelah bulan di hadapan kaum Quraisy, tetap nggak mau beriman. Dia bilang apa? Wah, Muhammad sihirnya makin canggih ini. Karena apa? Gengsi mereka. Gengsi, apalagi yang sepuh-sepuh itu, gengsi biasanya mau. Kayak orang-orang yang biasanya, mohon maaf, biasanya ya, orang kalau yang sudah tua-tua dibandingkan sama yang muda-muda lebih cepat menerima seruan biasanya. Dan biasanya yang muda-muda ini juga dia lebih cepat untuk dicuci otaknya. Itu kurangnya. Nang semangat. Makanya biasanya orang-orang yang para yang udah rusak kena syubhat terorisme, yang mereka rekrut mereka rekrut orang tua, nggak ada. Anak-anak muda yang mereka rekrut, gampang itu. Tinggal dipancing-pancing semangatnya, bela Islam, dicuci otaknya dikit, gampang ditarik. Nah, orang yang sudah tua biasanya sulit.
Sulit. Untuk merubah sesuatu itu sulit, apalagi yang menyampaikan kepada dia yang jauh lebih muda dari dia. Biasanya orang tua gengsi itu. Dan itu karakter manusia seperti itu. Makanya waktu pas awal Nabi Muhammad SAW berdakwah, yang sepuh-sepuh itu, yang senior-senior, gengsi dia, nggak mau. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk adab terhadap jiwa mereka, adab terhadap batin mereka, itu mereka disiksa sambil dicela. Para malaikat sambil menyiksa mereka berkata, "Dzuk innaka antal azizul karim." Rasakanlah, sungguhnya kamu adalah orang perkasa lagi mulia. Ya, mungkin kalau bahasa kita gampangnya, makan nih jagoan. Makan nih jagoan, kan lo jagoan nih, rasakan. Kayak sambil disiksa sambil dicela seperti itu. Ini menyiksa batin mereka. Perkataan lain Allah sebutkan, Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Perkataan malaikat lainnya sambil mengadab mereka, sungguhnya ini adalah adab yang dahulu selalu kamu ragu-ragukan. Nih, adab. Dulu ditakut-takutin tentang adab neraka, dicela-cela, ragu mereka, nggak mau beriman, nggak percaya. Nih, rasakan sekarang. Kan dulu kamu nggak percaya, nih rasakan sekarang. Sambil adab, sambil dicela seperti itu. Semakin menyiksa batin mereka, wa'iyadzubillah. Kemudian di antara bentuk adab pada jiwa mereka, batin mereka, yaitu mereka diadab sambil dihinakan. Adabnya menghinakan mereka. Seperti apa? Seperti wajahnya diseret. Wajahnya diseret-seret. Wajah bagian yang paling mulia dari tubuh manusia. Sangat dimuliakan wajah. Nah, dia diazab di wajahnya seperti diseret-seret. Ini semakin menjadikan mereka terhina. Mungkin menjadikan penduduk neraka terhina. Allah berfirman, "Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar." Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Kemudian juga ditarik ubun-ubun, ya. Ubun-ubun mereka dan kaki mereka ditarik sama lalu dilempar ke dalam neraka jahanam. Allah sebutkan, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka, dilempar ke neraka. Jadi terhina dia dengan cara seperti itu, dia terhina. Mukanya diseret, ya, ubun-ubunnya ditarik. Kemudian diantara bentuk azab kepada mereka sambil dihinakan itu mereka didorong, diceburkan ke neraka dengan sangat keras. Didorongnya kencang. Allah berfirman, yauma yud'auna ilan nari jahannam da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun. Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya, sambil dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Da'un itu artinya mendorong dengan, da'u itu artinya mendorong dengan sangat kuat. Jadi di antara bentuk siksaan bagi penghuni neraka ini, ya, yang siksaan ini menyerang batin mereka, itu mereka diadab dengan adab yang hina. Karena orang yang masuk neraka, semua secara umum orang yang penghuni neraka itu dia sedang dihinakan dengan penghinaan yang sangat besar. Adab-adab itu sangat menghinakan mereka, terhina. Kayak Allah menyebutkan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dalam beberapa konteks ayat ini Allah sebutkan adabun muhin ini, adab yang menghinakan. Adab ini menjadikan mereka terhina. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu sebagai bahan olok-olok. Mereka itu akan memperoleh adab yang menghinakan. Yang kelima, kehinaan yang paling besar, ya, bentuk adab kepada fisik batin mereka itu bentuk
azab yang menghinakan, dan hinaan yang paling besar itu kepada mereka adalah penghuni neraka itu akan mendapatkan luapan amarah dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melupakan dan meninggalkan mereka. Dan ini sangat menyiksa batin mereka. Allah berfirman, "Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Sungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harta yang sedikit, mereka itu tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka, enggak diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, dan tidak pula Allah mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Tatkala dia mengharapkan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu cuma Allah yang bisa meringankan azab mereka. Harapan mereka mendapatkan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah enggak ngajak mereka bicara, enggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, enggak disucikan, terus ditambah azabnya. Dan ini ketika mereka tahu kenyataan seperti itu, ini sangat menyiksa batin mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang sangat mereka harapkan untuk mengurangi azab mereka ini tidak melihat dan tidak mensucikan mereka. Wa'iyadzubillah. Kemudian juga di antara azab yang menyiksa jiwa dan batin penghuni neraka itu adalah ketika dosa-dosa mereka ditampakkan di hadapan para makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ditampakkan di hadapan para makhluk dari awal hingga akhir, semua makhluk seluruhnya. Allah berfirman, "Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir." Pada hari di mana ditampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun, dan tidak pula ada penolong bagi mereka. Jadi yauma tublas sarair itu ditampakkan dengan jelas. Semua dosa-dosa dan maksiatnya ditampakkan, dan ini menjadikan dia malu. Malu dia dibuka, aibnya dia dilihat, diperlihatkan di hadapan orang semua, dan ini menjadikan batin mereka tersiksa. Digituin itu. Wal'iyadzubillah. Allah berfirman menggambarkan azab, kebinasaan orang-orang dari kaumnya Nabi Nuh, dari kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Lut, dan kaum Syuaib. Kaum 'Ad itu kaumnya Nabi siapa hadirin? Kaum 'Ad kaumnya Nabi siapa? Coba jawab. Saya bisa jawab. Marwan. 'Ad itu kaumnya Nabi siapa? Kalau kaum Tsamud Nabi siapa? Kaum 'Ad itu kaumnya Nabi Hud. Kaum Tsamud itu kaumnya Nabi siapa? Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Syuaib siapa? Apa namanya? Ya, ahli Madian namanya. Ya, Allah menceritakan tentang kaumnya Nabi Nuh, kaum 'Ad, Tsamud, Lut, kaum Syuaib. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Disaksikan, dihadiri oleh semua manusia. Jadi barang siapa yang Allah azab pada hari kiamat, waliyadzubillah, akan ditampakkan keburukannya di depan manusia, ditampakkan aibnya, keburukannya di depan manusia, dan dia dibuat terkenal di hadapan seluruh makhluk. Maka dalam kondisi seperti ini dia telah terhina dengan hinaan yang sangat besar. Hina dia luar biasa, dan hinaan ini menjadikan dia semakin tersiksa, sakit dia dengan siksaan, dengan hinaan tersebut. Maka Allah berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini Allah berfirman tentang doanya orang beriman. Ya Allah, Tuhan kami,
Sungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka juga Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, la tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari kebangkitan. Demikian juga Nabi Muhammad SAW bersabda, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yurfa'u lahu biqadri ghudrihi ala wala 'adra a'zamu min amirin 'ammatin. Di hari kiamat kelak, setiap pengkhianat, orang yang berkhianat di hari kiamat akan mengibarkan bendera setinggi-tingginya sesuai kadar pengkhianatan mereka. Kemudian kata Nabi SAW, ketahuilah, tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan seorang penguasa terhadap rakyatnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Mungkin sisanya kita akan coba lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.